Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wa sholihin wa sahabati muttaqin wa ala muslimin li jami'i wal malaikati muqarrabin wa li jami'il awliya ilahi ta'ala masyaallah wa barakatuh wa barakatuh wa kafiya wa fadila sultan awliya syuhada qadir ila radhiyallahu anhu sultan awliya syadiri syadiri al-bawati wa ila jami'il safijawa wa li jami'il syaikhina wa syaikhina syahdan jabat rahmat syadiri abduri wa ila jami'il man hadara majlisina hadha kulluhum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Baitul Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Baitul Mu'minin melaksanakan ibadah salat subuh, dilanjutkan dengan ngaji pengawasan. Moga kita niati ngaji boten niat nopo-nopo, apalagi ketika dalam pengajian ada sesuatu yang sama atau dianggap tidak penting, kemudian kita menganggap bahwa hal tersebut adalah tidak penting, maka kita tidak dianggap orang yang thalabul ilmi, kita tidak dianggap orang yang mengaji. Jadi apapun yang disampaikan itulah ilmu, sehingga kita tergolong orang-orang yang mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita awali, bagi yang mengawali puasa bulan Ramadan, tentunya kita berharap bahwa puasa kita menjadi puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atasipun awal dewi ini mungkin setelah 1 bulan 29 hari atau 30 hari berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita, memberikan sematan kepada kita Idul Fitri, yang berarti kembali kepada fitrah manusia, kesucian manusia. Artinya apa para ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Puasa yang benar-benar kita lakukan adalah puasa yang membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang didakwakan oleh kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap yakin bahwa puasa perintah Allah, mantap yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perintah Allah, wahtisaban, dan juga mengharapkan fadilah, mengharapkan rahmat dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama, apa-apa yang sudah lalu
Artinya manusia itu tidak lepas dari dosa. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk yang kita lakukan, ulama soleh, ulama ulama, ulama ahli hikmah senantiasa membaca istighfar. Kita sholat pun itu baik, tapi setelah sholat kita juga dianjurkan membaca istighfar. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan mungkin masih ada yang kurang. Ketika kita menjadi orang yang baik adalah yang muncul adalah kekurangan-kekurangan. Ketika kita bersedekah dengan nilai seberapapun kita istighfar, apakah sedekah yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita mampu bersedekah 100.000, akan tetapi yang keluar dari diri kita ada 20.000 sudah baik, akan tetapi kita tetap beristighfar, mungkin tidak 20.000, mungkin 100.000 atau bahkan lebih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, Idul Fitri. Artinya dalam berpuasa kita berharap semoga puasa kita tidak hanya puasa yang menahan lapar dan dahaga. Puasa yang kita lakukan tidak hanya puasa yang hanya menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi puasa yang kita lakukan adalah berusaha untuk juga berpuasa terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempersiapkan diri kita pada bulan Ramadan dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan inilah dikatakan bulan panen, bagaimana kita mampu untuk menggunakan bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh pahala, bulan yang pahalanya berlipat ganda dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jika kita berpuasa dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, dan juga puasa dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, atau puasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita ketahui, kita berpuasa, kita tidak boleh rasan-rasan, tidak boleh menganggap jelek orang lain, tidak boleh untuk merasa lebih pintar, lebih tinggi, lebih dan lain sebagainya kepada orang lain. Kita tidak boleh adu domba, tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Jika ditanyakan apakah ada jamaah yang menanyakan bahwa kalau saya seandainya puasa saya itu dari habis sahur, habis subuh, terus kemudian tidur sampai kemudian buka puasa lagi pada maghrib, apakah saya juga mendapatkan pahala? Ada yang mengatakan bahwa lebih baik tidur daripada puasa tapi kemudian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya apa yang saya sampaikan ini bukan harus ditiru, artinya tidak surat turun, tidak, akan tetapi berpuasalah untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Idul Fitri, jangan sampai kita hanya Idul Fitri, kembali kepada fitr, al-fitru yang bermakna sarapan, bermakna makan lagi. Artinya ketika hari raya nanti 29 hari ke depan kita hanya merayakan Idul Fitri, bisa kembali sarapan lagi, bukan menjadi pribadi-pribadi yang fitrah, pribadi-pribadi yang suci. Kenapa bisa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kamu min shaimin laisa lahu jazaa illal ju' wal 'atas. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Setelah saya katakan ini, kemudian tidak boleh ada muncul kata-kata daripada saya tidak mendapatkan pahala puasa, daripada saya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, saya akan tidak berpuasa. Tentunya tidak, karena seperti yang kita ketahui bahwa puasa adalah kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kriteria atau ciri-ciri orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pertama seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, orang-orang yang rahmat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, kita dapat melakukan hal-hal yang baik adalah rahmat dari Allah. Ketika kita dapat ibadah, ini adalah rahmat dari Allah, maka ibadah kita tidak kita anggap sebagai ibadah kita sendiri, tapi ini adalah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Urutan-urutan orang yang bisa mendapatkan maghfirah dari Allah adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan adalah sejatinya bukan karena diri kita sendiri, tapi sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar ada cerita orang yang ahli ibadah sampai 500 tahun ibadah saja, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian sang ahli ibadah tadi mengatakan, Tuhan, wahai Tuhanku, aku tolong masukkan surga bukan karena apa-apa, aku masukkan surga karena ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dikatakan, kalau begitu coba dihitung berapa kenikmatanku yang aku berikan kepadamu, dan juga berapa nilai ibadah yang engkau lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena masuk surga adalah bukan sejatinya bukan karena ibadah kita. Masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga adalah karena fadl Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa ibadah kita banyak, tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka dalam cerita selanjutnya dihitung oleh malaikat berapa kenikmatan Allah. Berhenti di kenikmatan mata, sudah habis ketika ibadah sholat, ketika ibadahnya yang 500 tahun itu dikonversi dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti yang saya katakan tadi, apapun kebaikan kita bisa sholat, tapi kita beristighfar. Benarkah kita sholat yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sholat hanya ingin hal-hal lain? Apakah kita sholat hanya ingin supaya rezeki kita lancar? Apakah kita sholat subuh, kita jamaah di Masjid Baitul Mukminin ingin dikatakan menjadi orang yang baik, dikatakan oleh orang lain menjadi orang yang istimewa karena mampu untuk beriktikaf sholat jamaah di Masjid Baitul Mukminin dan lain sebagainya? Sehingga kita tetap apapun kebaikan yang kita lakukan istighfar, mungkin nilai dari kebaikan itu tidak sepadan dari harusnya yang bisa kita lakukan. Ketika kita sholat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudahkah kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah? Bahwa sholat adalah ingat kepada aku. As-salatu lidzikri, sholat untuk ingat aku, ingat Allah, bukan ingat selain Allah. Maka setelah sholat kita pun tetap beristighfar, karena yakin orang yang baik itu pasti orang yang merasa punya banyak kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika itu pada bulan Ramadan awal, 10 awal adalah bulan Ramadan, adalah 10 hari rahmat. Bulan Agung minggu kedua atau 10 hari kedua adalah bulan maghfirah. Setelah itulah kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah itqun minan nar. Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu yang disiapkan oleh Allah dalam dakwahnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa iddat lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang disiapkan oleh Allah dalam surganya? Adalah orang-orang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk mampu menafkahkan apa yang kita miliki ketika dalam keadaan apapun, dalam sarra wad dharra, dalam keadaan longgar, keadaan mampu ataupun keadaan yang kurang mampu, tetap kita diperintahkan yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apapun mampunya kita 5.000, kita keluarkan 5.000. Mampunya kita 10.000, kita keluarkan di 10.000 dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan kita. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian yang berikutnya adalah wal kadhibinal ghaidh. Orang yang mampu untuk menahan marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemampuan bersosialisasi, bahwa kita adalah orang yang mampu memang terasa terkalahkan atau terasa sepertinya terzalimi atau apa kata-katanya ketika kita disakiti oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, kita menahan marah kita. Ketika kita bisa menahan marah kita, derajat berikutnya adalah wala'afina 'anil nas. Kita tidak hanya menahan, tapi sudahlah, biarlah kita memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah kita mendengar cerita Ibrahim bin Adham, seorang tokoh dipukul oleh askar, dipukul oleh tentara karena menjawab sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentara memukulnya, tapi ketika dihadapkan pada sidang berikutnya, Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa kenapa engkau tidak marah? Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa engkau tidak marah? Kenapa engkau tidak membalas? Kenapa engkau mengampuni dia, memaafkan dia? Bagaimana cara berpikir Syekh Ibrahim bin Adham? Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa bagaimana aku bisa marah sedangkan aku mendapatkan pahala darinya. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, sejatinya kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya membenci kepada orang yang memberikan kebaikan kepada aku? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk seperti Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi intinya ketika kita disakiti, ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita mampu untuk memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita berbuat baik. Dan berikutnya ma'asyiral muslimin, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan surganya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang senantiasa ketika melakukan fahisyah, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan hal yang dosa, kemudian mohon ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah mentakdirkan kita orang-orang yang beristiqamah dalam berbuat kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.